Halo, apa kabar? Di bahasan kita kali ini, kita akan ngobrolin soal satu kondisi yang sering banget jadi biang keladi di balik nyeri haid yang parah, tapi anehnya sering banget nggak terdeteksi. Namanya adenomiosis. Yuk, kita bedah bareng-bareng apa sih itu, gimana cara kenalinya, dan apa aja yang bisa kita lakuin. Pernah nggak sih kamu atau mungkin temen kamu ngerasa tersiksa banget setiap kali menstruasi? Sakitnya itu loh sampai nggak bisa ngapa-ngapain atau pendarahannya banyak banget sampai rasanya ganggu aktivitas. Kalau iya, kamu nggak sendirian. Dan yang paling penting, apa yang kamu rasain itu nyata. Dan bisa jadi ada penjelasan medis di baliknya. Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu ya. Apa sih sebenarnya adenomiosis itu? Namanya mungkin kedengaran agak ribet, tapi tenang aja. Kita akan coba urai apa yang sebetulnya terjadi di dalam tubuh kita dengan cara yang gampang dimengerti. Jadi gini, coba bayangin lapisan paling dalam rahim kita, endometrium itu, ibarat wallpaper di dinding kamar. Normalnya kan wallpaper itu cuma nempel di permukaan dinding aja ya. Nah, pada adenomiosis, wallpaper ini malah salah jalan, dia tumbuh masuk ke dalam dinding ototnya. Masalahnya, jaringan ini tetap kerja normal, dia ikut menebal dan luruh setiap siklus haid. Tapi karena dia kejebak di dalam otot, inilah yang bikin rasa sakitnya luar biasa dan pendarahannya jadi banyak banget. Nah, sekarang siapa aja sih yang risikonya lebih tinggi? Biasanya kondisi ini banyak ditemuin di wanita usia 40-50-an. Tapi coba deh perhatiin poin yang ketiga. Riwayat operasi rahim. Ini penting banget. Operasi kayak sesar, kuret, atau pengangkatan fibroid itu ternyata jadi faktor risiko yang cukup besar. Kenapa? Para ahli curiga, sayatan pas operasi itu seolah-olah membuka jalan buat sel-sel endometrium buat nyusuk masuk ke dinding otot. Jadi kalau kamu pernah operasi dan ngerasain gejala-gejala tadi, ini jadi alasan kuat buat diskusiin kemungkinan adenomiosis sama dokter kamu. Oke, kita lanjut ke bagian kedua yang nggak kalah krusial, tanda-tanda dan proses deteksinya. Mengetahui apa aja yang harus diwaspadai dari tubuh kita sendiri dan paham gimana dokter mendiagnosisnya, itu adalah langkah pertama buat dapetin pertolongan yang tepat. Nah, ini dia intinya. Gejala yang paling khas itu perdarahan yang banyak banget, kadang sampai berhari-hari, dan kram perut yang rasanya tajam luar biasa. Banyak juga yang ngeluhin keluar gumpalan darah yang besar-besar, nyeri panggul yang kronis bahkan di luar masa haid, sampai rasa sakit waktu berhubungan. Kalau kamu ngerasain gejala-gejala ini terus-terusan setiap bulan, jangan pernah dianggap sepele ya, ini sinyal penting dari tubuhmu. Terus kalau ke dokter, bakal diapain aja? Tenang, prosesnya biasanya bertahap kok. Pertama, dokter akan ngajak ngobrol detail soal gejala kamu, terus dilanjut pemeriksaan panggul buat ngerasain ada pembesaran rahim atau enggak. Langkah berikutnya yang paling umum itu USG transvaginal. Nah, ini bisa ngasih gambaran yang lebih jelas soal kondisi dinding rahim. Kalau masih ragu juga, baru deh MRI mungkin disaranin. Tiap langkah ini penting buat mastiin diagnosisnya akurat. Sekarang kita bahas salah satu kebingungan yang paling sering terjadi. Banyak banget yang nyangka adenomiosis dan endometriosis itu sama. Ya, keduanya memang melibatkan jaringan endometrium yang tumbuh di tempat yang salah. Tapi lokasinya itu beda banget. Dan ini kunci perbedaannya. Coba kita lihat perbandingannya. Kuncinya cuma satu kata, lokasi. Kalau adenomiosis, jaringannya tumbuh ke dalam dinding otot rahim. Inilah yang bikin rahimnya jadi menebal, membesar, dan gejala utamanya seringkali pendarahan hebat. Nah, kalau endometriosis, jaringannya tumbuh di luar rahim, bisa nempel di ovarium, usus, atau tempat lain. Walaupun sama-sama bikin nyeri, endometriosis ini nggak selalu bikin rahim membesar dan seringkali lebih dikaitkan dengan masalah kesuburan. Jadi ingat ya, satu di dalam, satu di luar. Oke, setelah tahu kondisinya, pertanyaan selanjutnya pasti, terus gimana? Apa yang bisa dilakuin? Nah, kabar baiknya, ada banyak banget cara buat mengelola gejalanya. Di bagian ini, kita akan bahas berbagai pilihan perawatan dan gimana caranya kita bisa ambil alih kendali lagi atas kesehatan kita. Karena adenomiosis ini pertumbuhannya dipengaruhi sama hormon estrogen, langkah paling awal yang bisa kita lakuin itu ternyata dari gaya hidup kita sehari-hari loh. Kuncinya, jaga keseimbangan hormon. Caranya, banyakin makan serat dari sayur dan buah. Ini bantu badan kita buang kelebihan estrogen. Konsumsi lemak sehat kayak omega 3 dari ikan juga bagus banget buat ngurangin peradangan. Sebaliknya, coba deh batasi daging merah dan jaga berat badan ideal. Ini semua adalah langkah-langkah kecil yang powerful yang bisa kamu mulai dari sekarang. Tentu aja, ada juga pilihan-pilihan medis. Mulai dari yang paling simpel kayak minum obat anti nyeri buat meredakan kramnya. Lalu ada terapi hormon, misalnya pakai pil KB atau IUD hormonal. Ini kerjanya dengan menipiskan lapisan rahim, jadi pendarahan dan nyerinya bisa berkurang drastis. Kalau kasusnya lebih berat, ada juga prosedur-prosedur lain sampai pembedahan. Dan pilihan terakhir yang bisa menyembuhkan total adalah histrektomi atau angkat rahim. Tapi ini tentu keputusan yang sangat besar.
Kutipan ini benar-benar merangkum semuanya dengan pas. Adenomiosis itu bukan kanker, bukan kondisi yang mengancam nyawa. Tapi, dampaknya ke kualitas hidup itu nyata banget. Rasa sakit yang datang tiap bulan, pendarahan yang hebat, itu bisa banget mengganggu pekerjaan, hubungan, bahkan kesehatan mental kita. Makanya, mencari bantuan itu penting. Jadi, setelah kita kupas tuntas semua informasinya, pertanyaannya sekarang kembali ke kamu. Langkah apa nih yang mau kamu ambil selanjutnya? Mungkin langkah pertamamu adalah mulai nyatat gejala-gejala yang kamu rasain. Atau mungkin langsung bikin janji temu sama dokter. Atau bisa juga mulai ubah pola makan. Apapun itu, semoga bahasan kali ini bisa memberdayakan kamu buat mengambil langkah pertama dalam perjalanan kesehatanmu. Ingat, kamu nggak sendirian.